Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Farhan hafizahullahu tabaraka wa taala, yang kami muliakan para peserta daurah Hidayatus Sibyan. Semoga Allah menjaga kita semua, memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk senantiasa dalam jalan ilmu dan jalan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lebih dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini Allah kumpulkan kita di daurah bersanad tahsin dan tajwid kitab Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran karya Syekh Al-Muqri Sa'id bin Sa'ad bin Muhammad bin Nabhan Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Insyaallah malam ini adalah pertemuan perdana kita yang akan kita lalui bersama, pertemuan demi pertemuan hingga 8 pertemuan, dan dengannya kita khatamkan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal perdana ini saya wasiatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niatnya, bersungguh-sungguh dan istiqamah hadir di setiap pembelajaran agar kiranya hasil belajar kita bisa maksimal sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Adapun mengenai sanad, maka itu adalah sebuah kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan. Itu sebagai bentuk motivasi kita agar terus belajar, agar terus mengupgrade kemampuan kita dan terus menuntut ilmu. Semoga dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, kita bisa beramal dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada malam ini ya belajar tajwid Al-Qur'an dengan wasilah kitab Hidayatus Sibyan yang jumlah baitnya 40 bait dan akan disyarah dan dibimbing oleh Fadilatul Ustadz Ahmad Farhan hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Seperti yang kami telah jelaskan ya, di grup siapa beliau, maka insya Allah itu sudah cukup ya. Silahkan dibaca lagi untuk memperkenalkan profil pengajar kita. Alhamdulillah beliau merupakan hafiz dan muhafidz Al-Quran 30 juz. Beliau pewaris sanad Al-Quran ya, sanad-sanad kitab tajwid. Bahkan alhamdulillah beliau juga menjadi juara di musabaqah tahfidzul Quran 30 juz tingkat kota atau kabupaten dan tingkat provinsi, dan sekarang beliau sedang menempuh tingkat nasional. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan bisa menjadi juara lagi. Dan beliau juga merupakan penulis ya buku-buku tentang Al-Quran dan ilmu tajwid, dan insya Allah ya, kita akan terus mengambil manfaat dari beliau, dari ilmu beliau ya, berupa karya-karya beliau dan penjelasan serta faidah dari beliau insyaallah taala. Jadi tidak hanya di kitab Hidayatus Sibyan saja, nanti kita akan belajar mengambil sanad surat Al-Fatihah beserta penjelasan kesalahannya insyaallah. Beliau sudah menulis khusus di kitab khusus terkait surat Al-Fatihah. Kemudian juga tentang makharijul huruf dan sifatnya, beliau juga sudah menyusunnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari karya-karya beliau biidznillah. Baik, tidak panjang lebar, kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk memulai penjelasan kitab Hidayatus Sibyan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Silakan Al-Ustadz.
جزاك الله خير يا أستاذ. أول شيء حفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala nikmatnya sehingga segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم زين قلوبنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن. Amin. Yang pertama, para sahibul Quran, para ahlul Quran, para asatidzah dan ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya dan karunia-Nya yang begitu besar. Hingga saat ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bertemu ya, walaupun dengan daring. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita semua dan Allah berikan kita taufiknya sehingga kita bisa istiqamah insyaallah ta'ala di dalam mempelajari matan ini hingga selesai insyaallah ta'ala. Oleh karenanya pentingnya kita bersyukur selalu, kita membasahi lisan kita ini dengan selalu mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya di antara nikmat yang besar tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat ini ilmu yang dapat menghasilkan iman dan amal saleh sehingga bermanfaat untuk kita dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus sebagai tauladan yang harus kita ikuti hingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang berikutnya, ana mengucapkan jazakumullah khair pada para asatizah dan ustazat yang bisa hadir pada saat ini, dan ana juga minta maaf atas keterlambatan ana untuk bisa menghadiri majelis ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berikan kita taufiknya agar Allah berikan kita istiqamah insyaallah ta'ala. Maka di awal muqaddimah ini insyaallah ana akan bacakan hadis musalsal bil awwaliyah, karena di antara kebiasaan para ulama yaitu hadis yang pertama kali didengar dari lisan gurunya. Oleh karenanya insyaallah di awal muqaddimah ini ana akan membacakan hadis musalsal bil awwaliyah yang bersambung kepada Sufyan ibni Uyainah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Maka ini adalah hadis musalsal bil awwaliyah yang artinya adalah berkasih sayanglah maka akan disayangi oleh yang maha penyayang, dan berkasih sayanglah yang apa yang ada di muka bumi ini, maka yang ada di langit akan memberikan kasih sayang juga kepada kita semua insyaallah ta'ala. Maka hadis ini ana ijazahkan kepada siapa yang mendengarkannya, maka fa'ajaztu lakum ijazatan khassatan bi syarti mu'tabar 'inda ahli asar. Maka silakan yang mendengarkan hadis ini mengucapkan qabiltu. Ana ulang sekali lagi,
فأجزت لكم إجازة خاصة بشرط معتبر عند أهل الأثر. Qabiltu. Qabiltu. Maka siapa yang mendengarkan hadis ini maka mereka menjadikan ini sebagai awal dari muqaddimah pembelajaran matan ini insyaallah taala. Dan berikutnya sebelum kita masuk ke dalam matannya, pentingnya kita untuk ta'aruf bersama, kita mengenal bersama ya, siapa penulis dari matan Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran ini. Nah, kita mengenal insyaallah dengan penjelasan yang singkat. Ya, semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan keberkahan kita, khususnya ilmu yang ditulis oleh beliau. Nama beliau dan kehidupannya tentunya Anda akan jelaskan secara ringkas saja, bahwa beliau bernama Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'id ibni Sa'ad ibni Muhammad ibni Ali ibni Muhammad ibni Abdullah An-Nabhan At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Itu nama lengkap beliau. Ana ulang sekali lagi, nama beliau adalah Fadilatul Syekh Al-Allamah Sa'id ibni Sa'ad ibni Muhammad ibni Ali ibni Muhammad ibni Abdullah An-Nabhan At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau lahir di wilayah Damun, ya, salah satu desa di kota Tarim pada tahun 1259 Hijriah. Pada tahun 1259 Hijriah. Nah, dan ibunya adalah salah satu putri dari seorang tokoh kabilah Alu Salamah. Jadi salah satu kabilah yang bernama Alu Salamah. Nah, kemudian kita langsung masuk pada wafatnya beliau. Kapan beliau wafat? Ya. Kapan beliau wafat? Nah, beliau wafat pada tahun atau pada tanggal 9 Jumadil Ula atau Jumadil Awal pada tahun 1354 Hijriah, bertepatan dengan 9 Agustus tahun 1935 pada usia 95 tahun. Nah, pada usia 95 tahun. Jadi beliau Allah berikan keberkahan umur yang panjang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, khairukum anfa'uhum linnas. Nah, kemudian kita akan menyebutkan beberapa karya beliau, ya. Tentunya beliau memiliki karya yang sangat banyak karena beliau ini adalah salah satu ulama yang sangat cerdas. Ya, beliau menguasai ilmu fiqih, kemudian ilmu tasawuf, dan diantaranya beliau juga menguasai ilmu Al-Quranul Karim. Oleh karenanya beliau membuat nazam atau syair yang berkaitan dengan ilmu tajwid yang sangat cocok untuk pemula. Maka diantaranya kita akan sebutkan beberapa kitab beliau. Yang pertama adalah Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Ini nazam yang akan kita pelajari bersama insyaallah taala. Kemudian beliau juga punya Mursyidul Hayran ila Ma'ani Hidayatus Sibyan fi Tajwidil Quran. Jadi ini syarah dari nazam yang beliau buat. Kemudian juga beliau punya Tuhfatul Walid fi Ilmi Tajwid. Dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya. Jadi banyak karya beliau bukan hanya di bidang Al-Quran, tapi beliau punya beberapa karya khususnya di bidang fikih, ya. Kemudian di bidang tasawuf dan yang lain. Nah, maka ulama yang besar ini penting kita mengambil istifadah darinya, ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua insyaallah. Kita akan masuk di dalam syarah. Tentunya kita akan menjelaskan syarah yang paling ringkas. Semoga ini bisa memudahkan setiap yang mendengarkan ini
untuk bisa mengambil istifadah dari nazam yang singkat dan ringkas ini. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam nazam juga, Ana akan menjelaskan gambaran sedikit tentang nazam ini, bahwa nazam ini berkaitan dengan ilmu tajwid dasar. Ilmu tajwid dasar, ya, yang berisikan tentang tajwid yang sangat cocok untuk para pemula, yang berjumlah 40 bait saja, sebagaimana beliau sebutkan nanti di akhir penutupan di dalam nazam ini atau syair ini. Dan uniknya lagi, Masya Allah, di antara kecerdasan beliau, Syekh Sa'id, beliau menyusunnya berupa bentuk syair, atau istilah lain berupa nazam, ya, yang tentunya memudahkan kita untuk menghafalnya, dan mungkin sebagian ma'had menghafalnya dengan nada atau nazam tertentu, ya, sehingga tidak mudah merasa bosan ketika kita menyelami nazam beliau ini. Begitu juga beliau menjelaskan penjelasan dengan sangat ringkas, padat, dan jelas. Ya. Di antara kelebihannya juga, beliau dalam 40 bait ini, ya, beliau memberikan atau memasukkan bab-bab yang sangat penting. Di antaranya beliau juga menjelaskan tentang tafkhim dan tarqiq. Nanti kita akan temukan insyaallah ta'ala. Mungkin teman-teman yang lain atau para asatidz dan ustadzat yang lain pernah belajar misalnya matan Tuhfatul Atfal. Nah, matan ini juga sangat bagus dan sangat terkenal, fenomenal sekali di kalangan para penuntut ilmu Al-Qur'an. Tapi 61 bait yang beliau susun tidak terdapat di dalamnya tentang tafkhim dan tarqiq. Ya. Walaupun misalnya tentang sifatul huruf dan makharijul huruf, ya, butuh dijelaskan, ya. Tapi paling tidak Syekh Sa'id ini dengan jumlah bait yang sangat singkat, ringkas, padat ini, beliau masih sempat menyebutkan tentang tafkhim dan tarqiq, karena memang kebanyakan dari kita menyepelekan bab ini. Ya, walaupun memang penting sekali kita mempelajari makharijul huruf dan sifat, karena ini adalah bab atau dua bab utama yang harus dikuasai setiap para pembaca Al-Quranul Karim. Terkhusus para guru-guru Al-Quran, guru-guru ngaji, para muhafidh, ya. Penting rasanya setiap kita menguasai dua bab utama ini. Nah, tapi di dalam nazam ini kita tidak akan temukan bab makharijul huruf dan sifat, tapi beliau menjelaskan tentang bab yang berkaitan dengan teori atau ahkam tajwid secara ringkas insyaallah ta'ala. Nah, maka insyaallah kita akan mulai pada pertemuan yang perdana ini. Kita akan coba jelaskan pelan-pelan, dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini membantu kita di dalam memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'id Ibn Sa'ad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tapi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Beliau mengatakan alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Di nuskhah yang lain habibuna, ya. Ada ulang sekali lagi, beliau mengatakan alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina atau habibuna. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah dan salawat Rabb kami atas sang Nabi pilihannya, yaitu kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengawali bait pertamanya ini dengan membaca tahmid, yaitu hamdalah, yang berarti adalah as-sana'u bil lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian melalui lisannya. Juga disebutkan makna dari alhamd, yaitu as-sana'u bil lisan 'ala al-jamil al-ikhtiyar 'ala jihati ta'zim, bahwa pujian itu adalah berupa pujian yang kita ucapkan melalui lisan kita pada sesuatu yang baik
dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala ya di muqaddimah ini. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa salawat itu terbagi menjadi tiga, ada salatun minallah wa salatun minal malaikah wa salatun minal adamiyyin. Bahwa salawat itu terbagi menjadi tiga, ada salawat dari Allah berupa as-sana'u fil mala'il a'la, bahwa ketika Allah bersalawat kepada nabinya, Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat yang mulia. Kemudian salawat dari para malaikat yaitu berupa istighfar, yaitu ampunan. Kemudian salawat dari anak Adam berupa doa, ya, berupa doa. Kemudian beliau melanjutkan wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidi nazman hurrira. Dan salawat tersebut juga semoga sampai kepada keluarganya, kemudian para sahabatnya, dan siapa saja yang membaca Al-Quranul Karim. Jadi wa man qara yaitu siapa saja yang membaca Al-Quranul Karim. Wa haka fit tajwidi nazman hurrira. Kemudian beliau mengatakan, dan ambillah olehmu sebuah syair ini yang telah diteliti dalam ilmu tajwid, yang telah diteliti atau yang telah ditulis di dalam ilmu tajwid. Maksudnya ya, bahwa setelah beliau mengucapkan hamdalah, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa juga beliau sampaikan juga kepada keluarganya. Siapa keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Keluarga beliau adalah mu'minu Bani Hashim wa mu'minu Bani Abdul Muttalib, yaitu orang-orang yang beriman dari Bani Hashim dan orang-orang yang beriman dari Bani Abdul Muttalib. Itu adalah keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga untuk para sahabatnya. Siapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sahabatnya beliau adalah man laqiyan nabi mu'minan bihi wa mata ala dinil Islam. Syarat menjadi sahabatnya Nabi yaitu pertama bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman kepadanya dan mati di atas agama Islam. Maka ini adalah sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga beliau mengirimkan salawat ini kepada para pembaca Al-Qur'anul Karim. Ya, Syekh Muhammad Al-Haddad mengatakan maksudnya di sini adalah yang membaca Al-Qur'an dengan mentajwidkan. Jadi salawat ini atau doa ini beliau sampaikan kepada para pembaca Al-Qur'an dengan mengaplikasikan ilmu tajwid. Ya. Karena wajib hukumnya bagi seseorang untuk melafazkan Al-Quran dengan benar serta menegakkan huruf-hurufnya sebagaimana yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah Jibril. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Beliau mengatakan samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwan. Aku telah menamakan syair ini dengan hidayatus sibyan, dan aku berharap semoga Allah Subhanahu wa taala atau semoga Tuhanku yaitu Allah dapat meridhoiku dengan keridhaan yang paling tinggi. Ghayatul ridwan maksudnya keridhaan yang paling tinggi yang beliau harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketulusan ridhonya Allah. Maka beliau mengatakan di bait yang ketiga ini nama dari nazam ini beliau namakan dengan hidayatus sibyan yang artinya adalah petunjuk atau bimbingan. Sibyan yaitu yang artinya anak kecil. Jadi maksudnya adalah bahwa
Hidayatus Subyan adalah bimbingan bagi anak-anak dalam mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar. Jadi semua kita ini yang mempelajari nazam ini, ya, beliau sebutkan bimbingan untuk anak-anak kecil. Atau layaknya nazam Tuhfatul Atfal, hadiah untuk para anak-anak kecil. Ya. Jadi semuanya kita ini anak kecil di dalam ilmu tajwid. Kenapa? Karena kita masih banyak yang belum bisa mengaplikasikan ilmu tajwid dengan baik dan benar. Maka setelah beliau menyampaikan nazam ini, judulnya, kemudian beliau berharap dengan usaha yang beliau lakukan ini di dalam penyusunan syair, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau dengan puncak keridhaan yang paling tinggi dan berlimpah. Dan kita semua mendoakan semoga Allah mengabulkan harapan Syekh Sa'id ini dan juga berharap agar Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang mempelajari nazam ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian beliau melanjutkan ya, tentang hukum nun sukun dan tanwin. Babu ahkamit tanwin wa nunis sakin. Ahkamut tanwin wa nunis sakin. Berkata Syekh Sa'id Ibn Sa'ad rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu. Hukum-hukum tanwin dan nun yang sukun, jadi wa nunin taskunu maksudnya adalah nun sukun. Indal hijai khamsatun tubayyanu. Ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, jadi indal hija maksudnya bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka khamsatun tubayyanu, ada 5 hukum yang akan dijelaskan. Jadi, ketika nun sukun dan tanwin atau tanwin ketika bertemu dengan huruf hijaiyah yang 29, maka akan keluar darinya 5 hukum yang akan dijelaskan. Apa saja hukum tersebut? Beliau mengatakan izharun idghamun ma'al ghunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawaw. Yang pertama adalah izhar, kata. Yang kedua idgham yang disertai dengan ghunnah, maksudnya idgham bi ghunnah. Yang ketiga adalah idgham yang tidak disertai dengan ghunnah atau idgham bila ghunnah. Yang keempat adalah al-qalb, maksudnya iqlab. Yang kelima adalah ikhfa. Maka inilah 5 hukum yang beliau jelaskan apabila tatkala nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, maka jelas insyaallah ya. Baik. Kita lanjutkan di bait yang ke-6. Beliau melanjutkan tentang izhar. Beliau menyebutkan hukum yang pertama. Apa yang beliau katakan? Fa'adhhir lada hamzin wa ha'in ha'in wal 'aini thumma al-ghaini thumma al-kha'i. Maka kata beliau, jelaskanlah suara nun sukun dan tanwin pada saat bertemu huruf hamzah, ha, kemudian ha, ain, ghain dan kha. Maksudnya adalah bahwa hukum yang pertama apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar secara bahasa adalah al-bayan, yaitu jelas secara bahasa. Adapun menurut istilahnya para ulama tajwid, apa itu izhar? Yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunnah. Izhar adalah keluarnya setiap huruf dari tempatnya dengan tanpa
menambah gunnah dari. Ana ulang sekali lagi, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil gunnah, yaitu keluarnya setiap huruf dari tempatnya dengan tanpa menambah gunnah darinya. Maksudnya apa? Tentunya pada nun sukun ataupun tanwin ya, itu terdapat suara dengung. Nah, akan tetapi ketika hukumnya izhar, jangan sampai kita menambahkan gunnah atau menghilangkan gunnahnya secara total. Tapi harus kita berikan gunnah tapi jangan ditambah. Khawatir kalau kita tambah terjadinya idgham. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Shiratal ladzina an'amta." Kalau kita membaca misalnya Shiratal ladzina an'amta, ini juga salah. Tapi yang benar adalah Shiratal ladzina an'amta, nun sukun bertemu dengan ain. An'amta harus dijelaskan nunnya, tapi tetap kita berikan dengung walaupun tidak seperti idgham. Kenapa? Karena dia izhar hukumnya. Jadi tetap kita berikan sifat yang disebut dengan gunnah pada huruf nun ini, tapi jangan sampai kita menambahnya. Makanya dikatakan oleh Syekh Sa'id Ibn Sa'ad, fa'adhhir. Beliau meminta agar kita menjelaskannya. Jangan sampai kita tahan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan. 6 huruf tenggorokan yaitu hamzah, yaitu hamzah, kemudian ha, kemudian ha, kemudian ain, ghain dan kha. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman bahwa 6 huruf ini adalah 6 huruf tenggorokan yang sudah disusun sesuai dengan makhraj. Rutibat fal ta'rifi, yang sesuai dengan tertib makhrajnya. Itu diawali dengan pangkal tenggorokan hamzah dan ha, kemudian tenggorokan tengah ada ha dan ain, kemudian tenggorokan atau ujung tenggorokan ada ghain dan kha. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini maka dihukumi dengan izhar. Kita katakan tadi bagaimana mengaplikasikan izhar dengan cara kita tetap memberikan gunnah tapi tidak kita tambah. Contoh yang salah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salah. Kenapa? Karena kita berlebihan dalam memberikan gunnah. Tapi yang harus kita lakukan cukup kita berikan sedikit ya. Karena dia dihukumi dengan izhar. Dihukumi dengan izhar. Insyaallah jelas ya bait yang ke-6. Nah, Ana akan sebutkan beberapa kesalahan yang sering terjadi pada saat mengucapkan nun sukun atau tanwin pada izhar. Ya, pada izhar ini. Yang pertama, kita menyamarkan suara nun sukun dan tanwin itu. Tadi Ana kasih contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi belum sempurna kita sudah langsung bablas ke huruf yang berikutnya. Ya. Atau memberikan jeda antara nun sukun dan tanwin dengan huruf yang berikutnya. Jadi kayak saktah. Contoh yang salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ini juga kesalahan. Atau contoh atau kesalahan yang lain memantulkan suara nun, sukun dan tanwin. Misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Ini juga salah. Ya. Maka yang benar adalah yaitu dengan kita menyempurnakan nun tapi tidak sampai berlebihan, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan pada bait yang ketujuh. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'id ibn Sa'ad? Beliau mengatakan, wa adghim bi ghunnatin biyanmu la idza kana bi kilmatin kadunya fanbiza. Ana ulang sekali lagi. Beliau mengatakan, wa adghim bi ghunnatin biyanmu la idza kana bi kilmatin kadunya fanbiza. Dan masukkanlah atau idghamkanlah nun sukun dan tanwin ke dalam huruf-huruf yang berikut yang disertai dengan gunnah. Jadi maksudnya idghamkanlah, masukkanlah huruf yang disertai dengan gunnah pada huruf yanmu, yaitu 4 huruf. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, yaitu ya, nun, min, dan waw, maka dengungkanlah, idghamkan dan yang disertai dengan dengung. La idza kana bi kilmatin kadunya fanbiza. Kecuali apabila nun sukun atau tanwin tersebut ya terkumpul di dalam satu kata, contohnya adalah dunya. Ya, contohnya adalah dunya fanbiza, maka buanglah, maka tidak dihukumi idgham bi gunnah. Baik Ustaz, sebentar. Kadunya fanbiza. Jadi maksudnya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, ya, nun, mim, dan waw, ya maka dihukumi dengan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah, dan ini adalah hukum yang kedua. Nah, kemudian beliau melanjutkan, la idza kana bi kilmati, kecuali apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan 4 huruf yang kita sebutkan tadi di dalam satu kata, maka jangan dihukumi dengan idgham bi gunnah. Nah, berarti kita mendapatkan poin di sini bahwa syarat terjadinya idgham harus terjadi pada 2 kata, tidak di dalam satu kata. Karena kalau terjadi atau terkumpul di dalam satu kata, maka dia dihukumi dengan izhar mutlak. Dihukumi dengan izhar mutlak. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan, kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu idgham. Idgham secara bahasa adalah al-idkhal, yaitu memasukkan. Adapun menurut istilah tajwid, idgham adalah isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada, yaitu memasukkan huruf yang sukun. Jadi huruf yang sukun di sini adalah nun sukun atau tanwin pada huruf yang berharakat. Ya, berarti huruf yang berharakat ini adalah huruf-huruf idgham yang 6. Ya, sebenarnya huruf idgham itu ada 6 yang dibagi menjadi 2. Ada idgham yang disertai dengan gunnah, ada 4 huruf yang beliau sebutkan, ya, nun, mim, dan waw. Ada idgham yang tidak disertai dengan gunnah, ada 2 huruf, lam dan ra. Nah, maka huruf yang berharakat itu adalah 6 huruf idgham. Jadi memasukkan huruf yang sukun ke huruf yang berharakat agar menjadi satu huruf yang seakan-akan bertasydid,
seakan-akan huruf tersebut ada tasydidnya. Contoh, misal Anda baca mayyaqulu, mayyaqulu, langsung dimasukkan. Seakan-akan kita membaca mayyaqulu, kayak nggak ada huruf nun. Maka ini yang disebut dengan idgham. Ini yang disebut dengan idgham. Kita nggak mungkin membaca man yaqulu, tapi kita baca mayyaqulu. Seakan-akan nunnya tidak terbaca. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwa syarat terjadinya idgham itu pada dua kata, tidak terjadi pada satu kata. Kalau misalnya ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf yang tadi kita sebutkan, ya, nun, mim, dan waw ini di dalam satu kata, maka hukumnya bukan idgham, tapi dihukumi dengan izhar mutlak. Jadi harus dibaca izhar secara mutlak. Beliau memberikan contoh dunya. Dunya itu nun sukun bertemu dengan ya, harusnya idgham. Bi ghunnah, ya idgham yang disertai dengan ghunnah. Tapi karena dia terkumpul dalam satu kata, maka hilanglah hukum idgham karena menyelisihi syaratnya. Jadi bacanya dunya. Makanya izhar mutlak di dalam Al-Quran hanya ada 4 kata. Yang pertama adalah kata qinwan di surah Al-An'am ayat 91. Ya. Kemudian sinwan, kata sinwan. Jadi bukan dibaca siwan, tapi sinwan. Kenapa? Alasannya karena terkumpul dalam satu kata. Ini ada di surah Ar-Ra'd ayat 4. Kemudian bunyan. Ini ada di surah As-Saff juga ayat yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah kata dunya, ada 115 kali di dalam Al-Quran. Maka ini dihukumi dengan izhar mutlak. Ingat, syarat terjadinya idgham harus terjadi pada dua kata, bukan satu kata. Thayyib. Kita lanjutkan, ya. Bait yang terakhir pada pertemuan kali ini, apa yang beliau katakan? Wa adghim atau wadghim bila ghunnatin fi lamin wara wal qalbu 'indal ba'i miman dzukira. Dan beliau menjelaskan hukum yang ketiga, yaitu idgham bila ghunnah. Apa yang beliau katakan? Wadghim bila ghunnatin fi lamin wara, dan masukkanlah huruf nun sukun dan tanwin atau tanwin, ya, ke huruf yang berikutnya tanpa disertai dengan ghunnah. Maksudnya idgham bila ghunnah, ya, pada saat bertemu dengan huruf lam dan ra. Huruf lam dan ra. Jadi kalau nun sukun bertemu dengan lam dan ra setelahnya, maka hukumnya adalah idgham bila ghunnah, yaitu idgham yang tidak disertai dengan ghunnah. Dia dimasukkan tapi tidak melalui khayshum lagi. Layaknya tadi kita ambil contoh misalnya mayyaqulu, mayyaqulu, ya, ada ghunnahnya. Tapi kalau kita ambil contoh misalnya tadi pada lam dan ra, mir rabbihim, mir rabbihim, milladunhu, milladunhu. Kita tidak membaca milladunhu, tapi langsung kita idghamkan tanpa disertai dengan ghunnah. Mir rabbihim milladunhu. Nah, jadi disebutkan di dalam matan Tuhfatul Atfal bahwa huruf idgham ini terkumpul di dalam lafaz yarmulun. Terkumpul di dalam lafaz yarmulun. Yaitu ada 6 huruf yang tadi kita sebutkan terbagi menjadi 2, ada yang disertai dengan dengung, ada yang tidak disertai dengan dengung, yaitu dengan ghunnah. Baik, kita lanjutkan. Wal qalbu 'indal ba'i man dzukira. Nah, ini beliau menyebutkan tentang hukum yang keempat, yaitu al-qalb atau iqlab atau
iqlab. Indal ba'i miman dzukira. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba. Apabila nun sukun atau tanwin ya yang bertemu dengan ba. Miman yang dirubah menjadi mim. Yang dirubah menjadi mim. Nah, jadi ini adalah hukum yang keempat. Baik, sebelum kita lanjut, kita jelaskan dulu apa itu iqlab. Apa itu iqlab? Iqlab secara bahasa adalah tahwilu syai' an wajhi, yaitu merubah sesuatu dari asal. Itu yang disebut dengan iqlab. Makanya qalbun, hati itu ya berbolak-balik. Karena memang namanya qalb. Maka iqlab itu secara bahasa adalah mengubah sesuatu dari asalnya. Jadi dia berbolak-balik. Adapun menurut istilah tajwid, apa itu iqlab? Iqlab adalah qalbun nunis sakinati awi tanwin miman mukhfatan indal ba. Apabila yaitu merubah nun sukun atau tanwin menjadi mim apabila bertemu dengan huruf ba. Contohnya mim ba'di, nun sukun bertemu dengan ba. Mim ba'di. Jadi kita bukan bacanya mim ba'di atau min ba'di, tapi kita rubah menjadi mim ba'di. Kenapa dirubah menjadi mim? Karena perubahan mim ini lebih mudah untuk diucapkan dan karena juga ba dengan mim satu makhraj. Itu diantara alasannya kenapa kita merubah menjadi mim. Jadi bacanya bukan mim ba'di atau min ba'di, tapi dibaca mim ba'di. Maka inilah hukum yang keempat. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi dengan iqlab atau al-qalb. Tapi mungkin ini yang dapat Anda sampaikan insyaallah taala. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita khususnya di dalam ilmu tajwid dan dapat kita aplikasikan insyaallah di dalam baca Al-Qur'anul Karim. Wallahu taala a'lam. Kita cukupkan insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan yang berikutnya tepat waktu insyaallah. Kurang lebihnya ana minta maaf. Akhirul kalam, astagfir minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz.